Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifan, jurusan PGZ Fakultas FKIP. Saya di sini ingin menyelesaikan tugas IAD Ilmu Alamiah Dasar. Di sini tugasnya dengan judul asal usul kehidupan. Di sini asal usul kehidupan saya akan mengambil dua teori para ahli. Yang pertama teori Darwin sama teori Lamarck. Teori evolusi Lamarck. Jean-Baptiste de Lamarck merupakan peneliti dan ahli sains yang hidup sekitar tahun 1744 sampai 1829. Sumbangannya tentang ilmu pengetahuan sangat banyak. Sampai saat ini, teori evolusi yang dikemukakan masih dijadikan patokan untuk menjelaskan perubahan berbagai jenis makhluk hidup. Dalam bukunya yang berjudul Filosofi, Jean-Baptiste de Lamarck, ahli biologi berkebangsaan Prancis ini menyebutkan beberapa gagasan terkait dengan teori evolusi. Yang pertama, lingkungan mempunyai pengaruh pada ciri dan sifat yang dihasilkan melalui adaptasi lingkungan. Yang kedua, ciri dan sifat yang terbentuk akan diwariskan kepada keturunan. Dan yang ketiga, organ yang sering digunakan akan berkembang dan membesar, sementara organ yang jarang digunakan akan mengalami penyusutan atau bahkan menghilang. Lamarck memberikan contoh pada spesies jerapah. Lamarck berpendapat bahwa panjang leher jerapah yang kita lihat saat ini merupakan akibat dari adanya evolusi. Menurut Lamarck, di masa lalu jerapah hanya ada satu jenis, yaitu jerapah yang berleher pendek. Nah, karena makanan jerapah ini ada di pucuk daun yang tinggi, mau tidak mau jerapah harus berusaha untuk menggapai dedaunan tersebut. Jerapah pun menguatkan otot lehernya dan menggunakan secara maksimal sehingga lehernya dapat menjadi panjang. Sifat jerapah berleher panjang ini pun diwariskan kepada keturunannya sehingga semua jerapah yang kita lihat saat ini berleher panjang. Teori evolusi Lamarck ini menghasilkan dua fakta penting. Yang pertama, adanya penemuan fosil yang memperlihatkan bahwa makhluk hidup zaman dulu berbeda dengan makhluk hidup zaman sekarang. Yang kedua, teorinya menjelaskan mengapa setiap makhluk hidup memiliki adaptasi yang baik terhadap lingkungan. Gagasan Lamarck ini memperlihatkan bahwa tiap makhluk hidup punya cara adaptasi sesuai dengan cara hidupnya masing-masing. Itulah mengapa singa punya cakar yang kuat untuk mencengkeram mangsa. Mengapa gajah punya belalai panjang untuk mengumpulkan makanan. Itulah mengapa rusa punya otot kaki yang kuat demi bisa kabur dari kejaran predator. Dasar teori Lamarck adalah makhluk hidup yang menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat hidupnya. Misalnya, yang pertama, yaitu bebek mempunyai kaki berselaput agar dapat hidup di tempat yang basah. Yang kedua, paruh burung yang berbeda-beda bentuknya sesuai dengan makanan. Yang ketiga, singa mempunyai cakar untuk menangkap mangsa. Yang keempat itu
gajah berlalai panjang. Dan yang kelima, rusa mempunyai otot kaki yang kuat untuk melarikan diri dari pemangsa dan sebagainya. Makhluk hidup yang tidak mempunyai kemampuan jenis-jenis adaptasi dengan lingkungannya mengalami perubahan sedikit demi sedikit. Contoh dari perubahan makhluk hidup yang dikemukakan oleh Lamarck, yaitu jerapah yang berleher panjang. Pada awalnya semua jerapah tidak ada yang mempunyai leher panjang, namun karena daun-daun yang dijadikan makanan ada di atas pohon yang tinggi, gajah harus menarik otot lehernya agar dapat menjangkaunya. Lama-kelamaan jerapah harus menarik otot lehernya agar dapat menjangkaunya. Lama-kelamaan generasi jerapah berikutnya mempunyai leher yang bertambah panjang hingga seperti sekarang. Sifat panjang leher jerapah yang sesuai dengan ketinggian pohon diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam teorinya, Lamarck menjelaskan bahwa organ makhluk hidup yang sering digunakan akan berkembang, sementara organ yang tidak digunakan lama-kelamaan akan hilang. Perbedaan teori evolusi Darwin dan Lamarck. Setelah Charles Darwin melakukan perjalanan ke Pulau Galapagos, pesisir Amerika Selatan, saat meneliti ke sana, Darwin mendapatkan pengalaman yang tidak terduga. Ternyata variasi hewan dan tumbuhan di Kepulauan Galapagos sangat terlihat jelas. Dua hewan yang membuat Darwin takjub adalah burung phoenix dan kura-kura Galapagos. Saat Darwin amati, ternyata burung phoenix yang ada di sana memiliki banyak variasi jenis. Menurut Darwin, pada mulanya burung phoenix ini berasal dari satu spesies pemakan biji-bijian di Amerika Selatan. Karena mencari makan, burung-burung phoenix ini kemudian berimigrasi dan terdampar ke tempat yang berbeda-beda. Ada yang pergi ke tempat dengan banyak biji-bijian, ada yang dipenuhi serangga, ada yang pergi ke tempat yang banyak bunga dan nektar. Dengan adanya perbedaan jenis makanan ini, burung phoenix akhirnya beradaptasi dan mengubah bentuk paruh sesuai dengan makanannya. Selain burung phoenix, Darwin juga meneliti kura-kura Galapagos yang mempunyai jenis cangkang berbeda. Pada habitat yang basah, Darwin menemukan jenis kura-kura berukuran besar dengan cangkang berbentuk kubah. Sementara di habitat yang kering, kura-kura yang ditemukan justru berukuran kecil dan berbentuk cangkangnya seperti pelana. Fenomena ini membawa Darwin pada kesimpulan, individu yang beradaptasi pada habitat dengan baik akan mewariskan sifat unggul kepada generasi selanjutnya. Lebih jauh lagi, sifat unggul ini lama-kelamaan dapat mengubah bentuk asli dari spesies sebelumnya, sehingga berevolusi menjadi spesies yang sama sekali berbeda. Setelah melakukan perjalanan itu, pada tahun 1859, Darwin mempublikasikan bukunya yang berjudul The Origin of Species by Means of Natural Selection. Di dalamnya Darwin mengemukakan teori evolusi secara berkala. Ada dua teori pokok yang disampaikan. Yang pertama itu spesies yang hidup sekarang berasal dari spesies yang hidup di masa lalu. Yang kedua, evolusi terjadi melalui seleksi alam. Seperti halnya Lamarck, Darwin mencontohkan teori dengan spesies jerapah yang ada saat ini. Berbeda dengan Lamarck, Darwin berpendapat pada masa lalu jerapah ada dua jenis, jerapah leher panjang dan jerapah leher pendek. Kedua jerapah ini sama-sama mengambil makanan dari pucuk ranting. Lama-kelamaan daun yang berada di bagian bawah mulai habis dan tersisa daun di batang pohon yang tinggi. Kedua spesies jerapah ini pun berkompetisi untuk mengambil daun tersebut. Dan karena jerapah leher pendek kesulitan untuk
menggapai dedaunan tinggi. Akhirnya spesies jerapah ini mati sehingga menyisakan spesies jerapah leher panjang. Jerapah yang kita lihat saat ini. Melihat contoh ini, ya, pada teori evolusi Darwin terlihat jelas bahwa adanya variasi organisme terjadi dengan sendirinya. Dari dulu memang sudah ada jerapah leher panjang dan pendek yang kemudian diseleksi alam. Sementara menurut Lamarck, variasi ini terjadi akibat dari perubahan lingkungannya.